warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembahasan fikih. Hari ini kita akan belajar tentang jual beli. Adapun tujuan kita belajar jual beli adalah yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan pengertian jual beli. Yang kedua, agar kalian bisa menentukan rukun, syarat, dan macam-macam jual beli. Oke, hari ini fokus kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya berasal daripada bahasa Arab ba'a yabi'u bai'un, yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Pengertian ini mungkin belum jelas karena dia baru menurut bahasa. Nah, setelah jelas dengan pengertian menurut istilah, yang mana pengertian secara istilah ini diberikan oleh para ulama. Ambil kesimpulannya, menurut istilah yang namanya jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan suatu benda atau barang disertai akad atas dasar suka sama suka dengan syarat dan hukum tertentu. Jadi ulang, yang namanya jual beli menurut bahasa berasal daripada bahasa Arab ba'a yabi'u bai'un, yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang namanya jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan suatu barang atau benda disertai dengan akad atas dasar suka sama suka dengan syarat dan hukum tertentu. Oke, itu pengertiannya. Nah, sedangkan untuk hukumnya, hukum jual beli itu didasarkan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi dalil tentang perintah jual beli. Jual beli hukumnya halal sebagaimana di dalam Al-Quran tadi, di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan kami halalkan jual beli dan kami haramkan riba. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa jual beli hukum. Jual beli juga harus didasarkan kepada suka sama suka, atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan. Hal ini juga didasarkan kepada Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, nanti kalian bisa bahwa yang namanya jual beli itu didasarkan atas rasa suka sama suka. Oke, itu tentang pengertian dan dalil hukum daripada jual beli. Jadi pengertiannya tadi sudah, menurut bahasa dan istilah, hukumnya jual beli itu halal, mubah ataupun boleh. Nah, sekarang ibu masuk kepada rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 5. Pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada alat penukarnya, biasanya berupa uang, dan yang kelima ada sigat ijab dan qabul. Nah, ini diantara rukun jual beli. Untuk syarat jual beli sebagai penjual dan pembeli tadi disyarat itu ada syaratnya. Karena di rukun tadi ada penjual, ada pembeli. Syaratnya sebagai seorang penjual dan pembeli itu harus berakal dulu, syaratnya yang pertama. Baru boleh jadi penjual atau pembeli. Kadang boleh orang yang gila atau orang yang bodoh yang tidak tahu hitungan sama sekali. Yang kedua itu dilakukan dengan kehendak sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan. Yang ketiga itu dilakukannya kada boleh mubazir. Apa syaratnya? Tidak mubazir, tidak untuk menghambur-hamburkan harta. Dan yang keempat, syarat jual beli itu daripada penjual dan pembeli itu adalah harus balik. Nah, berarti kalau yang anak-anak jual belinya belum sah. Tapi untuk yang kecil-kecil itu diperbolehkan, karena
Nah, apalagi yang di dekat-dekat, misalkan di sekolahan atau yang di kampung, di komplek dia sendiri, itu tidak mungkinlah orang melakukan penipuan terhadap dirinya, sehingga diperbolehkan saja belanja yang kecil-kecil. Tapi kalau yang besar, membeli rumah, membeli tanah, itu tidak diperbolehkan, karena syaratnya harus balik supaya bisa memutuskan dengan bijak. Oke, itu diantara syarat penjual dan pembeli. Sekarang barang. Nah, ternyata barang yang diperjualbelikan atau benda yang diperjualbelikan ini juga harus ada syaratnya, tidak sembarangan kalau kita melakukan jual beli. Nah, barang yang diperjualbelikan itu syaratnya yang pertama tidak dari benda yang najis. Nah, tidak apa? Dari benda yang najis. Berarti harus benda yang halal, yang suci daripada najis. Misalkan benda najis bangkai, nah ini tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, syarat benda yang diperjualbelikan adalah benda tersebut ada manfaatnya, ada keperluannya. Kenapa diperjualbelikan? Yang ketiga, barang tersebut dapat diserah terimakan. Jadi kalau yang tidak bisa diserah terimakan, misalkan dijual burungnya masih bebas di angkasa, itu belum bisa diserah terimakan, sehingga jual belinya itu tidak sah. Dan yang selanjutnya, syarat barangnya itu harus merupakan milik si penjual. Karena boleh menjual barang yang bukan miliknya kecuali sudah ada izin. Kalau sudah ada izin baru boleh. Kalau belum ada izin menjualkan itu tidak boleh. Misalkan ya ayam punya tetangga belum memberi izin untuk menjualkan, ternyata dia jual, maka ini diharamkan seperti itu. Kalau sudah ada izin kata tetangganya, nanti kalau ada yang mau beli ayam bisa, misalkan nih ayam ulun, nah, tolong jualkan. Kalau ada izinnya seperti itu boleh, jual belinya sah. Tapi kalau tidak ada izin menjual punya orang lain itu hukumnya haram. Selanjutnya, nah, jual beli ini barangnya tadi baru sah apabila barang tersebut diketahui oleh pembeli, atau pembeli ini tahu bahwa barang yang dia beli ini ciri-cirinya apa, ukurannya seperti apa. Nih misalkan beli lemarinya ukuran berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, pintunya kayak apa, terbuat dari apa, itu harus jelas. Kalau belum jelas maka itu tidak diperbolehkan, jual belinya tidak sah. Nah, itu diantara syarat daripada jual beli. Ada syarat menjual pembeli dan ada syarat barang yang diperjualbelikan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Untuk macam-macamnya nanti Ibu jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.